Oke, selamat pagi Ibu. Pagi dokter. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dr. Fauzia Kiswandra. Kebetulan saya yang sedang bertugas pada pagi ini di klinik ini. Oke Ibu, silakan duduk. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Namanya Siapa? Dewi. Umurnya? Umurnya 28 tahun. Oke, kalau boleh tahu alamatnya di mana? Di Raja Basa. Jadi bisa sedikit mana ya tuh? Di samping Indomaret itu dokter. Oke, baik Ibu. Sebelumnya apa ada keluhan? Saya mengalami beberapa gangguan pada kehamilan yang kedua ini dokter. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu ini kehamilan yang keberapa? Yang kedua dokter. Kedua ya, berarti yang satu umurnya berapa tahun? Yang satu 5 tahun. Ya, sebelumnya saya mau tanya, hari pertama haid Ibu itu tanggal berapa? Tanggal 1 Februari. 1 Februari 2023 ya? Iya. Ibu, jadi minggu pertama haid itu Ibu ada di 8 Februari 2023. Habis itu kemungkinan hari perkiraan lahirnya itu di 8 November 2023. Oke, Ibu, sebelumnya saya mau nanya riwayat persalinan sebelumnya yang anak pertama Bu. Jadi untuk yang anak pertama ini waktu pas kehamilan ataupun waktu pas persalinan itu ada kendala nggak Bu? Kayak eksklamsia, pendarahan atau aborsi? Tidak ada dokter. Ada ya. Berat bayi yang waktu anak pertama itu berapa? 3 kiloan dokter. 3 kilo, sehat banget ya. Di situ kalau ada cacat sebelumnya, maaf Ibu. Tidak ada dokter. Untuk kehamilan, apakah ada riwayat prematurnya? Tidak. Kalau boleh tahu, masih ingat nggak Bu siapa yang menolak persalinan sebelumnya? Udah lupa ya? Iya. Berarti dibawa ke rumah sakit kan? Iya. Ditangani dengan dokter spesialis? Iya. Berarti Ibu sekarang punya anak satu ya Bu? Untuk sekarang saya mau nanya riwayat kehamilan untuk pada masa yang kehamilan kedua ini. Ibu pernah mengalami masalah selama kehamilan kayak pendarahan, hipertensi? Tidak dokter. Sering ada kontraksi? Iya dokter. Sering seberapa sering? Nggak terlalu sering dokter. Oke. Kontraksi teratur berarti nggak terlalu ya? Iya. Kontraksi teratur nggak terlalu. Habis itu Ibu sering merasakan adanya gerakan pada bayi? Iya. Itu gimana tuh gerakannya? Di pendang-pendang kah? Iya, di senggol-senggol gitu dokter. Apakah keluar cairannya banyak? Tidak dokter. Apa keluar darah? Tidak juga dokter. Untuk sekarang Ibu kapan terakhir makan sama Ibu? Tadi pagi. Harus minum makan yang sehat ya Bu untuk calon bayinya. Kalau saat berkemih apakah ada kesulitan? Tidak. Ya. Sebelumnya mau nanyain riwayat alergi obat. Ada riwayat alergi obat nggak sebelum-sebelumnya? Tidak dokter. Tidak ada ya. Kalau untuk riwayat medis sebelumnya kayak Ibu sakit apa gitu, tipes atau enggak jantung, asma? Alhamdulillah tidak ada dokter. Sehat ya Bu. Ya berarti untuk sekarang Ibu ngerasa ini nggak mata kabur atau sakit kepala? Tidak dokter. Sebelumnya saya menanyakan riwayat kontrasepsi, apakah Ibu pernah mengeluarkan riwayat kontrasepsi? Sebelumnya tidak dokter. Terima kasih Ibu atas anamnesa yang kehamilan ini. Oke Ibu, silahkan masuk ke dalam ruangan ini tuh untuk saya periksa. Boleh ini berat badan dulu. Oke, selesai Ibu normal ya berat badannya.
Habis itu mengukur tinggi ya dulu. Oke, normal juga. Habis itu mengukur tensi. Oke, ini juga normal. Habis itu bisa mengukur suhu ya, Bu. Nadi normal. Suhunya berapa? 36. Normal juga. Sebentar, Ibu. Untuk mengukur nadi, oke, suhu normal, nadi normal. Habis itu kita memeriksa bagian kepala. Pemeriksaan pada bagian kepala ini kita akan memeriksa dari struktur kepalanya itu normal atau tidak bentuk kepalanya. Habis itu jika habis itu kita pemeriksaan rambut itu normal atau kusam atau rambutnya sehat. Habis itu juga mata, boleh Ibu? Mata, lihat ke atas. Oke, matanya juga sehat. Kalau untuk pemeriksaan mata itu dia diperiksa konjungtiva atau sclera icteric. Habis itu untuk hidung, buka botol-botol Ibu. Hidung itu kita memeriksa adanya radang atau tidak. Habis itu untuk mulut bisa melihat. Oke, untuk pemeriksaan mulut ini adanya closed vidatum atau tidak. Habis itu lanjut kita pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini kita mengecek apakah adanya getah bening ataupun JVP-nya meningkat atau tidak, ataupun kita memeriksa kelenjar tiroid. Habis itu kita langsung ke pemeriksaan bagian dada. Oke, kita memeriksa ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi itu kita melihat itu adanya simetris atau tidak pada bagian dada atau mamae. Habis itu kita palpasi. Palpasi itu apakah terdapat benjolan atau tidak pada bagian dadanya. Habis itu kita melakukan perkusi. Dan habis itu kita melakukan alokasi vesicular breathing sound. Habis itu dari pemeriksaan dada kita lanjut ke pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung itu mulai dari inspeksi. Inspeksi itu dia kita mengecek di bagian kiri. Di bagian kiri ini dekat jantung. Itu kita memeriksa adanya tampak atau tidak. Habis itu kita palpasi, itu sama, itu ictus cordisnya itu teraba atau tidak. Habis untuk perkusi kita mendengar itu detak jantungnya itu membesar atau tidak. Kita bisa mendengar itu melalui stetoskop. Habis itu aukultasi itu BJ murni regulernya itu normal atau tidak. Habis itu kita lanjut ke pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru ini sama. Dan pemeriksaan paru ini kita inspeksi ini simetris atau tidak. Habis itu untuk palpasi itu vokal fremitus kanan kirinya itu sama atau tidak. Kebetulan ini sama. Habis itu kita perkusi itu sonor, kita memeriksa bunyinya. Habis itu ada okultasi, vesicular breathing sound, itu sama, suara kanan sama kirinya itu suara tambahan atau tidak. Habis itu kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini kita ada infeksi, stratigraphy mudanya sama atau bagian stretch marks-nya itu sama atau tidak. Habis itu ada palpasi, itu kita meraba itu lembut atau turgornya baik. Habis itu ada perkusi itu timpaninya baik atau tidak. Oke, selanjutnya kita bakal memeriksa pemeriksaan ekservitas. Pada pemeriksaan ekservitas ini, ekservitas itu
kita bisa mengecek dari kekuatan ototnya, habis itu juga refleks patologisnya, habis itu juga memeriksa refleks fisiologisnya. Ini terdapat perbedaan atau tidak. Habis itu baik ibu, pemeriksaan umumnya sudah selesai. Dari pemeriksaan yang sudah saya periksa, alhamdulillah tidak ada perbedaan. Maksudnya ini dari semua pemeriksaan, alhamdulillah ibu mempunyai fisik yang sehat, habis itu juga timbangan baik, ideal, tinggi juga bagus, pemeriksaan lainnya pokoknya normal. Habis itu nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini pemeriksaan obstetrik. Nah, habis itu habis pemeriksaan ini nanti saya akan memberikan imunisasi TT. Habis itu ada pemberian tablet VE atau tablet besi. Habis itu kita akan mengecek tes penyakit luar seksual, dan habis itu kita akan melakukan temu wicara ya Bu dalam rangka perencanaan bersalin. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Oke, baik. Setelah pemeriksaan tadi, di Skilab ini ada yang namanya pemeriksaan mamae. Untuk pemeriksaan mamae kurang lebih awal-awal itu sama. Kita menyapa pasien, habis itu juga kita menanyakan anamnesa, tanyakan riwayat ASI, hamil, KB, infeksi, riwayat keluarga, dan lain-lain seperti anamnesa pada yang pertama. Habis itu kita melakukan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan selanjutnya. Habis itu kita juga menjelaskan untuk tujuan dari pemeriksaan selanjutnya. Dan habis itu juga maaf ibu, kita bilang ke pasien nanti di pemeriksaan selanjutnya ini mungkin adanya rasa tidak nyaman dalam pemeriksaannya. Jadi dimohon ibu untuk saya meminta maaf sekali karena memang tidak nyaman. Habis itu pastikan pasien ini mengerti tujuan dan prosedur yang akan kita lakukan. Baik ibu, apakah ibu mengerti untuk prosedur dan tujuan pemeriksaannya? Ya dokter, saya mengerti. Oke, langkah selanjutnya yaitu meminta persetujuan lisan. Baik ibu, apakah ibu siap untuk pemeriksaan selanjutnya? Siap dokter. Oke. Untuk pasien ini bisa ditemani dengan keluarga ataupun perawat, tapi jika sendiri juga bisa. Habis itu yang pertama saya lakukan adalah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Habis itu kita memakai handscoon. Habis itu untuk pemeriksaannya, posisi duduk dokter dengan pasien itu saling berhadapan. Seperti ini. Saling berhadapan. Habis itu kita meminta izin untuk membuka pakaian luarnya dan branya. Habis kita meminta izin, habis itu kita melakukan pemeriksaan dengan cara lakukan inspeksi. Habis itu juga kita lakukan palpasi. Habis itu kita tentukan konsistensi atau pergerakan berbenjol atau tidak. Nah, habis itu jika kita sudah melakukan rangkaian pemeriksaan tadi, mulai dari inspeksi, palpasi, kita menyuruh ibunya untuk menutup kembali pakaiannya, dan habis itu kita baru bilang kalau pemeriksaan ini sudah selesai. Oke, baik ibu, pemeriksaan mama ini sudah selesai. Terima kasih ibu. Habis itu kita sebagai dokter bersihkan dan lakukan dekontaminasi sarung tangan. Habis itu cuci tangan dengan handuk, dan habis itu kita menjelaskan hasil pemeriksaan dan rencana tindakan selanjutnya. Contoh, baik ibu, untuk hasil pemeriksaannya alhamdulillah ini sehat semuanya, tidak ada perbedaan sedikit pun, semuanya sudah normal. Jadi untuk rencana tindakan selanjutnya, saya berharap ibu tetap mengontrol makanan-makanan yang bergizi agar semuanya terjaga. Jadi kalau sama nanti ibu terdapat keluhan lagi, ibu bisa langsung kontak saya lagi ya Bu ya, atau enggak dokter lain. Terima kasih dokter. Sama-sama.